Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Seiring dengan kembali normalnya mobilitas masyarakat pasca pandemi COVID-19 membuat kemacetan di kota-kota besar semakin parah. Setelah pencabutan peraturan PPKM, banyak masyarakat mengeluhkan situasi kemacetan yang kian memburuk. Kemacetan parah terjadi di wilayah Jakarta belakangan ini. Polda Metro Jaya menyebut salah satu penyebab utamanya yakni aktivitas masyarakat yang meningkat usai dicabutnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM oleh pemerintah. Berdasarkan data indeks kemacetan di Jakarta, mobilitas masyarakat memang meningkat di saat kebijakan PPKM resmi dicabut dengan persentase mencapai 48%. Jakarta bahkan menempati peringkat 29 dalam daftar kota paling lambat di dunia bagi pengendara mobil, sementara di Asia Jakarta menempati peringkat ke-9. Perlu rata-rata 22 menit dan 40 detik untuk menempuh jarak 10 km di Jakarta pada 2022, di mana waktu itu meningkat 2 menit 50 detik dari tahun sebelumnya. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, kemacetan di Jakarta merupakan persoalan klasik yang belum terselesaikan hingga saat ini. Sempat mereda pada saat pandemi COVID-19, namun kini kemacetan di Jakarta telah kembali. Mobilitas masyarakat yang semakin tinggi pasca pencabutan PPKM, ditambah ruas jalan yang tak sepadan dengan jumlah kendaraan, membuat kemacetan di Jakarta kian meningkat. Selain itu, kurangnya disiplin berlalu lintas dan faktor insidentil adanya pembangunan beberapa proyek yang sedang berjalan juga dinilai menjadi pemicu kemacetan. Beberapa proyek yang sedang dikerjakan antara lain pembangunan LRT Jabodetabek, pembangunan fase kedua MRT dari Hotel Indonesia ke Kampung Bandan, pembangunan proyek di Jalan RE Marta Dinata, pekerjaan utility, dan sebagainya. Kemacetan juga terjadi akibat jumlah kendaraan pribadi yang lebih banyak ketimbang transportasi umum. Sejauh ini pembangunan dan pelayanan transportasi publik di Jakarta sudah dinilai on track, seperti halnya pembangunan MRT fase 2 dan juga fase 3, serta penambahan koridor busway Transjakarta. Namun jika tidak ditindaklanjuti secara tepat, kemacetan di Jakarta masih akan terus berlangsung. Pertumbuhan panjang jalan di Jakarta kurang lebih hanya 0,01% per tahunnya, sementara pertumbuhan jumlah kendaraan mencapai sekitar 3% per tahun. Rasio yang tidak seimbang ini membuat jalanan Jakarta terpantau semakin macet parah belakangan ini. Diketahui masih banyak warga Jakarta enggan naik transportasi umum karena jarak tempuh dari rumah ke halte atau stasiun yang terlampau jauh. Terkait hal ini, penambahan fasilitas park and ride atau tempat parkir yang dekat dengan transportasi publik menjadi solusi kemacetan Jakarta dengan mendorong warga untuk menggunakan transportasi umum. Selain itu, pemirsa, banyak pihak menilai kecenderungan masyarakat menggunakan kendaraan bermotor di Jakarta. Langkah untuk mengurangi kendaraan pribadi sudah diterapkan sejak lama. Sebut saja Pemprov DKI Jakarta yang telah menerapkan ganjil genap sejak lama. Sementara kebijakan tersebut masih bisa diakali masyarakat dengan membeli mobil dan memasang plat yang berbeda sehingga dampaknya jumlah mobil ikut bertambah. Menjawab permasalahan kemacetan Jakarta yang semakin meresahkan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan telah menyiapkan beberapa langkah sebagai solusi. Di antaranya, Dishub DKI akan menutup 27 U-turn atau putaran balik di 5 wilayah Jakarta pada Juni 2023 yang ditengarai menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan yang cukup tinggi di Jakarta. Kendati demikian, terkait kebijakan ini banyak pengamat menilai penutupan U-turn hanya akan memindahkan titik kemacetan dari satu titik ke titik lainnya. Selain menutup putaran balik, Pemprov DKI juga berencana menambah jalan satu arah untuk mengatasi permasalahan macet di Jakarta. Pemprov bahkan berharap perusahaan mengatur jam kerja agar kendaraan tidak terlalu padat saat jam sibuk. Namun lagi-lagi kebijakan yang satu ini dinilai setengah hati karena bentuknya yang hanya imbauan dan menyerahkan pada masing-masing perusahaan soal pengaturan jam kerja pegawai. Lantas solusi apa yang kini dapat dinilai menjadi solusi yang tepat untuk mengurai kemacetan di DKI Jakarta? Berikut informasinya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah namun belum berhasil mengatasi kemacetan di ibu kota.
Kebijakan ganjil genap hingga one way belum juga efektif mengurangi kepadatan di ibu kota. Baru-baru ini terdengar lagi soal kebijakan jalan berbayar alias Electronic Road Pricing atau disingkat ERP, walaupun Pemprov DKI Jakarta menyebut belum akan menerapkan ERP dalam waktu dekat. Kebijakan ERP disebut-sebut sebagai salah satu solusi terakhir untuk mengurangi kemacetan. Pemprov DKI Jakarta masih terus mengkaji penerapan jalan berbayar tersebut. Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyampaikan kebijakan ERP ini menjadi salah satu cara untuk memaksa masyarakat mengurangi kendaraan pribadi dan naik angkutan umum. Hanya saja pihaknya menekankan agar rencana ini tidak buru-buru diterapkan. Penyusunan skema dan mekanisme kebijakan ini harus sangat diperhatikan dan sosialisasinya pun harus masif. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mematangkan rencana penerapan kebijakan jalan berbayar elektronik atau ERP untuk mengurangi kemacetan di ibu kota. Upaya itu ditempuh setelah cara lain diantaranya 3-in-1 dan ganjil genap dinilai belum mampu mengendalikan lalu lintas yang padat dan macet di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Kebijakan yang selama ini dinilai bukan mengurangi kemacetan, tapi justru menambah jumlah kendaraan di ibu kota. Adapun kebijakan ganjil genap yang tidak berlaku untuk sepeda motor justru malah mengalihkan pengguna mobil ke moda sepeda motor. Sejatinya ERP bukanlah cara baru dalam mengendalikan kemacetan lalu lintas. Sistem tersebut sudah diterapkan oleh pemerintah kota atau otoritas bidang transportasi di negara-negara maju untuk menekan kemacetan. Sebut saja London, Stockholm, Milan hingga Singapura yang menerapkan kebijakan tersebut sejak tahun 98. Berdasarkan data Otoritas Transportasi Darat Singapura, dalam sistem ERP-nya, pengendara akan dikenakan biaya ketika melewati gerbang pada saat jam operasional. Biaya yang dikenakan pun tergantung jenis kendaraan. Makin besar kendaraan, maka tarif yang dikenakan juga semakin besar. Di Indonesia, rencana penerapan ERP di Jakarta sudah melalui pembahasan panjang yang dimulai sejak tahun 2007 setelah terbit Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 103 tahun 2007 tentang pola transportasi makro. ERP sudah menjadi amanat sesuai yang tercantum dalam Perda nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi. Pengendalian lalu lintas secara elektronik tersebut juga sempat melalui uji coba pada tahun 2016 lalu. ERP kemudian terhenti karena digugat salah satu perusahaan bidang telekomunikasi pada 2019 hingga Pemprov DKI menang dalam kasasi di Mahkamah Agung pada Februari 2021. Pemprov DKI kemudian menyusun rancangan peraturan daerah tentang pengendalian lalu lintas secara elektronik dan kini sudah masuk pembahasan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD DKI Jakarta. Adapun salah satu yang menjadi pembahasan diantaranya soal tarif yang diusulkan berkisar 5 hingga Rp19.000. Pengenaan tarif itu rencananya dikenakan kepada sejumlah jenis kendaraan termasuk sepeda motor, kecuali sepeda listrik, kendaraan bermotor plat kuning, serta kendaraan dinas operasional instansi pemerintah dan lainnya. ERP di Jakarta rencananya berlaku setiap hari mulai pukul 5 hingga 22 waktu Indonesia Barat di 25 ruas jalan ibu kota sepanjang 54 km. Jika ERP diberlakukan, maka diharapkan masyarakat mau beralih menggunakan angkutan umum, khususnya di ruas jalan yang menerapkan ERP. Lantas bagaimana respon masyarakat atas rencana kebijakan ini? Kita simak informasinya. Dinas Perhubungan menegaskan bahwa ojek online akan dibebaskan saat melintasi jalan berbayar elektronik di ibu kota. Meski tak menggunakan plat kuning, namun ojol tetap bisa dikategorikan sebagai kendaraan umum. Hal ini disampaikan di Sub usai ribuan massa melakukan demo terkait penerapan ERP di Jakarta. Disub mengaku sudah mendengar berbagai aspirasi masyarakat terkait penerapan ERP. Ada dua tuntutan, yakni regulasi untuk dikaji ulang, kedua agar angkutan online tidak dikenakan ERP. Diketahui sebelumnya Disub sempat menyampaikan bahwa ojol tetap harus membayar saat melintas di jalur EFP. Pernyataan ini rupanya menimbulkan gelombang protes dari para pengemudi ojol. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya pemirsa, ERP sempat didemo kalangan pengemudi ojol hingga Disub mengklaim pembebasan tarif bagi kendaraan umum.
Kebijakan IRP masih juga menuai polemik. Ada sejumlah alasan yang melatar belakangi penolakan terhadap kebijakan tersebut. Berbagai pihak menolak karena menilai penerapan IRP cukup memberatkan. Padahal pemilik kendaraan sudah diwajibkan untuk membayar pajak agar dapat menikmati fasilitas penggunaan jalan. Sementara jika melanggar ketentuan, maka pengemudi akan dikenakan sanksi denda sebesar 10 kali lipat dari nilai tarif layanan tertinggi yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi. Banyak pengamat menilai penerapan IRP membutuhkan kajian yang sangat panjang dan matang karena kebijakan ini akan memiliki dampak sosial yang cukup luas. Penerapan IRP di beberapa negara lainnya seperti Inggris dinilai tak seluruhnya berhasil. Bahkan Hong Kong, kota pertama yang memperkenalkan ide IRP, justru gagal mengimplementasikannya karena kurang dukungan masyarakat. Tak sedikit pihak memprediksi penerapan IRP oleh Pemprov DKI Jakarta akan mengalami hal serupa. Diprediksi kebijakan ini akan mendapat banyak penolakan dari pengguna kendaraan pribadi karena masyarakat dipaksa membayar dan tidak ada pilihan lain ketika hendak melalui ruas jalan tersebut. Sementara ketika masyarakat memilih menggunakan kendaraan umum berupa taksi online misalnya ataupun ojek online namun tetap terkena biaya IRP, hal itu dinilai akan memberatkan konsumen. Pandangan lainnya juga sempat datang dari Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroami Joyo, yang mengatakan bahwa penerapan jalan berbayar elektronik berpotensi menimbulkan masalah baru, yaitu perpindahan kemacetan ke jalan tak berbayar. Menurutnya, jika IRP diterapkan tanpa disertai perubahan perilaku masyarakat mengenai mobilitas, maka hasilnya akan memindahkan titik kemacetan. Jika akhirnya masyarakat tetap membawa kendaraan pribadi, maka titik macetnya hanya akan pindah ke jalan yang tidak berbayar. Sebagai solusi, jika kebijakan IRP diterapkan, maka ia menilai pendapatan dari IRP dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas transportasi umum. Ya, IRP memang bisa menjadi salah satu solusi penanganan kemacetan, tetapi bukan satu-satunya cara yang paling efektif untuk menguranginya. Pemprov DKI Jakarta pun tetap harus memperbaiki sistem angkutan umum di Jakarta. Tak hanya Pemprov DKI, program pengendalian kemacetan di Jakarta juga harus didukung oleh pemerintah pusat. Kementerian Perhubungan dinilai perlu memperbaiki sistem angkutan umum di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, sebab sebagian besar arus kendaraan bermotor yang menyebabkan kemacetan datang dari daerah-daerah tersebut. Penerapan IRP di 25 ruas jalan juga dapat dilakukan secara bertahap dan tidak langsung seluruhnya, agar dapat memantau kinerja serta evaluasinya perlahan. Ya, tentunya kemacetan memang masih menjadi momok dan masalah yang terus-menerus terjadi dan harus dicarikan solusinya yang memang sesuai dengan kondisi dan waktu terkini. Sehingga memang apapun strategi yang dilakukan atau solusi yang diberikan diharapkan dapat efektif, mampu mengurangi kemacetan, sekaligus masyarakat tergerak untuk bisa menikmati angkutan umum yang tentunya dengan pelayanan yang terbaik dan juga dengan nyaman sehingga akhirnya kemacetan bisa dikurangi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, IDX Precision Closing segera kembali.